Hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan bertemu kembali pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima, segala dosa dan kekhilafan kita diampuni. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan makalah dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Al-ilmu khairu miratin wa taqwa khairu zadin wal ibadatu khairu bida'atin wal adabu khairu khirfatin wa taqwa khairu zadin wal ibadatu khairu bida'atin wal amalus sholihu khairu qaidin. Begitu selanjutnya ya. Pada pengajian yang lalu telah kita dengarkan bersama makalah daripada Sayyidina Ali. Beliau mengatakan wal ibadatu khairu bida'atin. Ibadah itu adalah sebaik-baik modal ya. Modal itu adalah harta yang disiapkan untuk bekerja, berdagang ya, demi mendapatkan keuntungan. Itu namanya bid'ah, modal ya. Kita telah diberikan modal oleh Allah, yaitu berupa berbagai macam ibadah, mulai dari sholat, membayar zakat, puasa pada bulan Ramadan, haji, umroh, dan semua ibadah yang baik diwajibkan, baik yang diwajibkan ataupun disunahkan. Semua itu adalah modal untuk meraih keuntungan. Maka hendaknya ibadah sebagai modal tadi itu supaya dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungannya yaitu berupa imbalan dari Allah, pahala yang berlipat ganda yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya yang taat. Dicatat seluruhnya, tidak ada yang ketinggalan ya. Wa nahnu naktubu ma qaddamu wa atharahum. Jangan khawatir bahwa apa yang dikerjakan oleh manusia ini dicatat oleh Allah lewat petugasnya yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu untuk memantau dan mencatat, bahkan membimbing umat Islam. Orang mukmin itu dibimbing oleh para malaikat ya. Nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Malaikat mengatakan begitu, diperintah oleh Allah agar supaya mereka membimbing, memimpin para hamba Allah yang istiqomah. Ini ya. Istiqomah, imannya tegak, ibadahnya tekun, terus menerus istiqomah.
itu dibimbing oleh malaikat. Ya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhanku adalah Allah, kemudian orang-orang itu istiqomah di dalam menjalani imannya, taat kepada Allah, maka para malaikat turun dari langit. Ya, terutama pada saat orang itu akan meninggalkan dunia ini, didatangi oleh para malaikat memberikan kabar gembira, Anda tidak usah takut menghadapi akhirat, tidak usah prihatin meninggalkan dunia. Gembiralah Anda dengan surga. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Surga sudah disiapkan sebagaimana yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, itu kata para malaikat kepada orang yang istiqomah, imannya teguh, ya, ibadahnya istiqomah. Nahnu auliyaukum, kami ini adalah pemimpin bagi kamu, kata malaikat. Kamilah yang akan membimbing Anda, ya, pada saat mati dibimbing oleh malaikat. Ya, dia tetap imannya tangguh, la ilaha illallah. Kemudian di alam kubur juga dibimbing oleh malaikat. Ya, dia disenang-senang karena dia punya amal yang banyak. Ditempatkan di tempat namanya Raudhatul Jannah. Hidup senang sampai hari kiamat. Pada hari kiamat ketika bangkit dari alam kubur juga dibimbing oleh para malaikat. Dibawa ke mahsyar dalam keadaan selamat, dilindungi daripada panasnya terik matahari pada saat itu. Menghadapi hisab dibimbing oleh malaikat. Dihitung amalnya, ditimbang amalnya, ya, sampai lewat di sirat, melewati sirat di atas neraka jahanam, dia dibimbing oleh malaikat. Selamat sampai ke pintu surga. Di pintu surga juga dijemput oleh para malaikat dengan ucapan selamat. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Ya. Itu artinya malaikat selalu membimbing orang-orang yang istiqomah. Untung sekali orang yang ibadahnya tekun, istiqomah, tidak ada henti-hentinya, dengan sabar dia itu ibadah sampai hari kematiannya selamat. Itulah namanya husnul khotimah. Maka jangan disia-siakan ibadah yang sudah disiapkan oleh Allah untuk modal. Jangan disia-siakan. Kalau sampai disia-siakan, namanya modal kalau dipakai, tidak dipakai, ya tidak ada untungnya. Justru dia akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kok tidak ibadah? Gitu ya. Wal ibadatu khairu bidha'atin. Ya. Kemudian berikutnya wal amalus sholihu khairu qaidin. Utawi amal kang soleh iku khairu qaidin, sebagus-bagus penuntun ilal jannati, maring swarga. Ya. Jadi yang akan menuntun orang mukmin ke surga itu adalah amal solehnya. Walaupun atas kehendak Allah orang masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan semata-mata karena amalnya, tapi amal itu sendiri diperhitungkan oleh Allah, akan dihargai dan diberikan balasan di surga.
Maka sebaik-baik penuntun yang akan menuntun orang mukmin itu ke surga adalah amal soleh. Ya. Dalam pembukaan kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi menuliskan syair yang sangat indah. Inna lillahi ibadan futana tolakut dunya wa khaful fitana. Allah memiliki para hambanya yang cerdik dan pandai. Para hamba Allah yang pandai-pandai. Ya. Siapa itu? Tolakut dunya wa khaful fitana. Mereka menceraikan dunia dalam arti tidak cinta kepada dunia itu. Karena orang yang cinta kepada dunia itu lupa kepada Tuhan. Ya. Sudah kaya, dia ingin lagi dunia yang lain. Tidak digunakan kekayaan itu untuk akhirat. Ditumpuk-tumpuk, pada saat mati tidak dibawa. Sungguh celaka orang itu. Hanya sibuk dengan urusan dunia. Maka ada di antara hamba Allah itu yang pandai-pandai, diceraikan dari hatinya, saya tidak cinta dunia. Walaupun dia punya dunia yang banyak, maka dunianya itu digunakan untuk akhiratnya. Itu namanya tidak cinta. Kalau orang yang cinta dunia, dia malas dia itu beramal. Ada pembangunan masjid, tidak pernah ikut beramal. Karena cinta dunia. Gitu. Dunianya itu digenggam, tidak pernah keluar dari tangannya. Itu orang yang cinta dunia. Itu orang bodoh. Kata Imam Nawawi dalam syairnya ini, orang yang pandai tidak seperti itu, tidak cinta dunia. Dunianya digunakan untuk ibadah. Nadharu fiha falamma alimu annaha laisat li khayyin wa qana. Orang-orang yang pandai tadi itu memandang dunia ini. Apa sih dunia itu sebetulnya? Setelah dilihat, diperhatikan, dipikir-pikir, direnungkan, ternyata dunia ini bukan tempat tinggal yang sebenarnya. Nadharu fiha falamma alimu, mereka tahu annaha laisat li hayyin wa qana. Dunia itu bukan tempat tinggal yang sebenarnya. Ya, sudah banyak yang meninggalkan dunia ini. Masjid Agung Jamak ini sudah berapa puluh, berapa ratus orang yang dulunya aktif di masjid, sekarang sudah tidak ada, sudah ke sana. Para kiai, para ulama, para ustadz, ya, para pendahulu kita yang membangun masjid ini sudah tidak ada. Kita doakan semoga mereka ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan masjid ini, kita makmurkan untuk kita tinggalkan kepada generasi yang akan datang, kan gitu. Nah, setelah mereka tahu bahwa dunia ini bukan tempat tinggal yang sebenarnya, semua orang ternyata mati, saya pun juga akan mati, pasti mati, akan dipanggil, tidak ada orang yang tidak dipanggil, semuanya mati. Jaluha lujatan wa takhadu solihal a'mali fiha sukuna. Mereka menganggap bahwa dunia ini bagaikan lautan yang berbahaya. Kalau tidak hati-hati lewat di dunia ini, celaka. Banyak orang yang tenggelam karena gelombang, angin, topan, tenggelam. Orang ini tidak tahu tujuan kemana dia itu berenang, berlayar, tidak tahu. Akhirnya tenggelam. Itu ibarat. Oleh karena itu hidup di dunia ini harus punya perahu, kendaraan yang kokoh agar supaya selamat. Apa itu? Ja'aluha lujatan wattakhadu solihal a'mal fiha sukuna. Amal soleh. Nah, ini yang dijadikan kendaraan. Itulah maka di sini Sayyidina Ali mengatakan amal soleh itu yang akan menghantarkan orang itu ke surga. Nah, selamat. Gitu ya. Wal amalus soleh khairu qaid.
sebaik-baik penuntun yang akan nuntun orang itu masuk surga adalah amal soleh. Maka orang mukmin hendaknya banyak-banyak beramal soleh. Amal soleh itu apa? Yang diperintahkan oleh Allah, semuanya itu amal soleh. Diperintahkan dan dicontohkan oleh Kanjeng Nabi, semuanya soleh. Itu amal soleh itu yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan Rasulullah, dicontohkan oleh Kanjeng Nabi, itu semua amal soleh. Yang kecil-kecil jangan disia-siakan. Ya, mulai dari bangun tidur sampai kembali tidur, itu tuntunannya lengkap. Itu namanya amal soleh. Lah kita ini banyak yang ketinggalan, ya, banyak yang kita tinggalkan, sehingga banyak orang yang umurnya sia-sia karena tidak diisi dengan amal soleh tadi itu. Bangun tidur disuruh berdoa, tidak berdoa, ya kan? Mapan tidur disuruh berdoa, tidak berdoa. Gitu. Dia amal soleh hilang, gitu ya. Padahal itu oleh Kanjeng Nabi diberi tuntunan. Berangkat dari rumah, keluar dari rumah, kita diperintahkan membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Barang siapa yang membaca doa itu dibimbing oleh malaikat, kan gitu kan? Oleh malaikat didoakan, hudita wa kufita wa wuqita. Anda diberikan hidayah, Anda dicukupi apa yang menjadi kehendak Anda, dunia maupun akhirat, dicukupi, kufita wa wuqita, dan Anda dipelihara selamat. 3 ini doanya malaikat. Nah, setelah didoakan oleh malaikat, dia itu dibimbing kemana saja dia itu mendapatkan hidayah jalanan. Pada saat itu setan pergi lari. Panahas syaitan, kata Rasulullah. Setan waktu itu pergi sambil mengatakan pada temannya, ayo kita pergi. Mana mungkin kita bisa menggoda orang yang diberikan hidayah, dicukupi, dan dilindungi. Nah, itulah artinya orang ini dibimbing oleh malaikat. Amal soleh. Tapi kan kebanyakan kita ini lupa gitu kan. Keluar rumah disuruh berdoa, pergi kemana saja, lupa. Itu padahal itu amal soleh. Yang kecil-kecil. Setiap masuk rumah disuruh lo salam oleh Allah. Wa idza takhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Jika kamu masuk rumah, uluk salam untuk dirimu sendiri. Tahiyatan minhu. Merupakan penghormatan dari Allah. Mubarakatan thayyibah. Rumahnya menjadi barokah. Rumahnya barokah. Ya. Barokah umurnya, barokah rezekinya, barokah keluarganya. Uluk salam. Ya. Untuk dirimu sendiri. Assalamualaikum. Kalau ada orangnya. Kemudian yang ada di dalam menjawab waalaikumsalam. Berarti salam itu kembali pada kita. Fasallimu ala anfusikum. Salamlah untuk dirimu sendiri. Jadi orang mengucapkan salam pada keluarga. Keluarga menjawab waalaikumsalam. Berarti salam itu kembali pada kita. Tapi seringkali kita lupakan. Padahal itu perintah Allah dalam Al-Quran. Banyak amal-amal soleh yang kita ketinggalan. Karena kita lengah. Gitu ya, tidak mengamalkan. Ya. Jadi wal amalus shalih khairu qaidin ilal jannah. Sebaik-baik penuntun yang akan menuntun orang itu ke surga. Gitu ya. Itu adalah amal saleh. Di sini tidak dirinci. Pokoknya amal saleh itu semua kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah, itu adalah amal saleh. Baik yang besar-besar lebih-lebih maupun juga yang kecil-kecil. Gitu ya. Berikutnya wa husnul khuluqi khairu qarin. Utawi baguse budi pakerti. Husnul khuluq, bagusnya akhlak, khairu qarinin, iku luweh bagus-baguse kanca, teman. Teman yang paling baik itu adalah husnul khuluq. Ya, itu yang ada pada kita.
Kalau kita punya teman yang lain, ya harus dipilih orang yang husnul khuluq juga gitu. Jadi kalau teman itu, kita punya teman orang itu harus dipilih yang husnul khuluq. Jangan memilih penjahat. Bahaya memilih teman kok penjahat. Pilih yang husnul khuluq. Kalau kita tidak punya teman, teman kita sendiri yang ada pada diri kita adalah husnul khuluq. Itu yang paling banyak orang masuk surga itu disebabkan karena takwa Allah wa husnul khuluq. Ya. Kanjeng Nabi ketika ditanya apa yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga, hanya dua. Satu takwa Allah, dua husnul khuluq. Bagusnya apa? Itu ya. Yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka apa? Juga dua. Al-fam wal farj. Mulut dan kelamin. Mulut ini suka ngomong yang tidak baik, masuk neraka. Atau makan yang haram. Ya, mencaci maki orang, mulut menyebabkan orang masuk neraka. Yang kedua al-farj itu kelamin, perbuatan zina, merajalela di mana-mana. Ya, itu yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka dua. Yang paling banyak menyebabkan masuk surga dua. Yang paling banyak menyebabkan masuk neraka juga. Maka di sini husnul khuluq itu adalah teman yang paling indah, teman yang paling bagus, kata Sayyidina Ali. Khairu karim, ya, fid dunya wal akhirah. Li sahibihi maring wong kang duweni akhlak fid dunya ing dalem dunya wal akhirati lan ing dalem akhirat. Ya tadi itu, di dunia dia itu orang baik, di akhirat orang baik juga. Ya, di dunia dia itu orang terpuji karena akhlaknya bagus, di akhirat masuk surga dipuji. Jadi akhlak itu terpuji, ya, sebaik-baik teman terpuji baik di dunia maupun di akhirat. Nah gitu. Nah, orang yang punya ilmu kalau tidak disertai dengan akhlak yang mulia, ilmunya jatuh, tidak ada harganya. Ya, jadi orang punya ilmu itu harus disertai dengan akhlak. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak mentang-mentang, yaitu pandai, cerdik, alim, atau ya dia itu punya titel, walaupun sampai banyak sekali titelnya, tapi tidak disertai dengan akhlak yang mulia, maka nilai daripada ilmunya itu jatuh. Ya, maka harus digandeng dengan akhlak ini. Husnul khuluq khairu karim. Wal khilmu utawi aris ya, iku khairu wazirin, sak bagus-baguse wong kang nulungi. Ya, hilmu aris itu apa? Aris itu hilmu ya. Wahwa utawi hilmu iku aptaani alon-alon, lereh-lereh fil umuri ing dalam piro-piro perkara. Ya, wa husnul hayati lan baguse tingkah. Jadi keadaan orang di mana orang itu tidak terburu-buru di dalam bertindak. Ya, tidak terburu-buru di dalam bertindak. Itu namanya al-hilm. Orang itu sabar, tekun, hati-hati, tidak ceroboh di dalam bertindak, melaksanakan. Tidak cepat marah. Ya, husnul hay'ah. Ya contohnya ya Kanjeng Nabi, siapa lagi? Kanjeng Nabi itu tidak cepat menghukum, sabar, raufun rahim. Pada orang sudah jelas akan membunuh Kanjeng Nabi, pedangnya sudah dihunus, siapa yang menyelamatkan Anda?
menyelamatkan Anda dari pedang saya ini? Kanjeng Nabi jawab, Allah. Dengan kata-kata Allah yang diucapkan oleh Rasulullah, orang itu takut, gentar, lemas, tangannya lemas, pedangnya jatuh. Oleh Kanjeng Nabi, pedang itu dipegang. Ini pedang Rasulullah yang digantung di sebuah pohon. Pedang itu diambil oleh Rasulullah, sekarang ganti. Siapa yang menyelamatkan Anda dari pedang ini? Orang itu minta maaf. Yang bisa menyelamatkan hanya Anda. Kalau Anda memaafkan, saya selamat. Oleh Rasulullah ditanya, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Apakah kamu menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah? La, orang itu tidak mau. Ya, jadi orang itu orang kafir tetap, tidak iman. Hanya saja saya tidak akan memerangi Anda. Sudah kapok. Tidak mungkin Kanjeng Nabi bisa diperang. Saya tidak akan membela orang-orang yang akan memerangi Anda. Saya tidak membela mereka. Hanya itu. Jadi orang itu tidak mau masuk Islam. Oleh Rasulullah dilepas. Dilepas. Tidak diapa-apakan. Umpama kita kira-kira enaknya diapakno. Di sate mari. Ya, memang bunuh Rasulullah. Tapi oleh Kanjeng Nabi dimaafkan. Raufur Rahim. Kanjeng Nabi itu penuh kasih dan sayang. Ya. Itu dicatat di dalam sejarah, dalam hadis, dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis itu juga diriwayatkan. Benar itu kejadian itu pada saat pulang dari perang. Ya, pulang dari perang, kepayahan, kemudian para tentara, para sahabat diajak istirahat di sebuah lembah yang banyak pohon-pohon itu. Kemudian istirahat. Kanjeng Nabi juga istirahat di bawah sebuah pohon, pedangnya digantung. Pada saat beliau istirahat, ada penjahat yang diutus oleh teman-temannya untuk membunuh Rasulullah. Ya itu tadi ceritanya. Ya, setelah dilepas dia itu kembali pada teman-temannya. Apa yang dikatakan? Ji'tukum min khairin nas. Aku datang kepada Anda dari manusia yang paling baik. Itu orang kafir, Pak. Dia itu menilai bahwa Kanjeng Nabi itu khairun nas, sebagus-bagus manusia. Ya, ternyata beliau tidak suka marah, tidak cepat menghukum. Gitu ya. Maka di sini Sayyidina Ali mengatakan al-hilmu khairu wazir. Ya, wazir itu artinya pembantu, asisten, ya, pembantu wazir itu ya, pembantu. Kalau presiden, wakil presiden, gubernur ya wakil gubernur, wali kota ya wakil wali kota, itu namanya wazir, pembantu ya. Atau juga para menteri, itu juga wazir namanya, ya, pembantu-pembantu daripada pemimpin. Ya, sebaik-baik pembantu itu adalah al-hilmu. Jadi kalau kita ingin mencari pembantu, carilah pembantu yang ilmu. Orang yang sabar, orang yang tidak gerusa-gerusu. Ya. Orang itu yang berakhlak mulia. Sungguh bahagia apabila kita punya teman pembantu yang hilmu, tidak cepat marah, tidak suka marah. Ya. Demikian juga adalah dalam kehidupan rumah tangga tentunya gitu. Istri itu kan pembantu utama. Kalau istri itu orang baik, orang yang tidak cepat marah, betapa bahagianya suami yang punya istri yang halim. Ya, seorang wanita punya suami yang halim, tidak cepat marah, sungguh bahagia istri tadi, karena pembantu utama keluarga itu. Sekarang ini kasus-kasus rumah tangga ya para bapak. Ini perlu kami sampaikan. Kemarin saya ketemu dengan Kakan Depak, Kepala Kantor Kabupaten Agama, dan juga dari Pengadilan Agama. Ketemu, ngomong-ngomong, kemudian saya menanyakan
tentang kejadian perceraian di Kota Malang. Karena perceraian itu yang menangani kan pengadilan gitu. Kemudian lapornya Departemen Agama kan. Berapa Pak? Angka perceraian di Kota Malang ini berapa? Ternyata sekarang ini sudah begitu berkembang. Ya, jumlahnya semakin tahun semakin banyak keluarga yang berantakan, broken home. 1 tahun tercatat tidak kurang dari 1.300 kasus rumah tangga. Ya. Kalau 1 tahun itu umurnya cuma 360 hari, berarti logikanya setiap hari minimal ada 3 rumah tangga yang berantakan di Kota Malang. Kita jangan hanya melihat keindahan kota. Nek kotane royo-royo dari Pak Wali itu. Tapi sekarang manusianya bagaimana? Ternyata seperti itu. Itu langsung saya laporkan itu Pak. Ini coba ini garapan kita itu. Kan kita semakin prihatin gitu. Kalau rumah tangga berantakan seperti itu bagaimana ya akibatnya? Ya, ada istri yang minta diceraikan oleh suaminya, ya, karena suaminya tidak tanggung jawab. Ada lagi suami yang minta cerai, istrinya diceraikan gara-garanya istrinya tidak beres. Banyak kasus-kasus itu. Padahal rata-rata rumah tangga yang mengurus perceraian itu sudah punya anak. Katakanlah minimal 2 anak. Setiap hari ada 6 anak yang keleleran. Artinya masa depannya terancam. Karena orang tuanya cerai. Gitu. Kan gitu Pak. Kalau orang tua itu sudah cerai, ayah dan ibunya cerai, bagaimana nasib anak? Itu yang paling dikorbankan adalah anak. Nasib anak kasihan. Kalau dia ikut ayah, ayahnya kawin lagi, berarti dia harus berhadapan dengan ibu tiri. Bagaimana ceritanya ibu tiri? Kalau dia ikut ibunya, ibunya kawin lagi, berarti dia harus bergaul dengan ayah tiri. Yang tentunya kasih sayangnya mungkin tanggung jawabnya berbeda dengan ayah kandung. Coba kita perhatikan Pak. Ini Kota Malang ya, Kota Malang. Belum kabupaten, belum Jawa Timur, belum Indonesia. Ngeri. Generasi kita yang akan datang. Itulah. Maka barangkali melalui pengajian ini tidak ada jalan lain kecuali kita kembali pada kebenaran agama. Marilah rumah tangga kita atur dengan sebaik-baiknya. Pada umumnya masalah apa itu Pak? Ya masalahnya macam-macam. Ada masalah ekonomi, gara-gara suaminya kurang sugih, istrinya minta cerai. Tidak ada itu. Ya, atau karena moral, selingkuh, selingkuh. Mungkin suaminya yang selingkuh, atau juga istrinya selingkuh. Ini seluruhnya perbuatan setan yang sangat-sangat berbahaya. Rumah tangga yang diharapkan oleh Rasulullah, surga di dunia, baiti jannati, sekarang sudah tidak bisa jadi surga, tapi jadi neraka. Itu gara-gara karena lupa ya kepada Allah. Rumah tangga tidak bisa mencerminkan keislaman. Itu rata-rata orang Islam, bukan orang kafir. Kalau orang di luar Islam tidak begitu masalah. Nah, yang berurusan ke pengadilan agama itu saya kira semuanya orang Islam itu. Kenapa? Itu karena gara-garanya tidak ngaji. Tidak ngerti agama itu gimana. Gitu. Maka dia tidak mengamalkan Islam dengan baik. Maka betapa pentingnya ngaji itu ya. Jangan sampai ada keluarga kita yang tidak ngaji. Marilah anak-anak kita dibimbing suruh ngaji. Jangan hanya pinter, tok bahasa Inggris pinter, tapi tidak bisa agama. Itu tidak bisa selamat nanti itu. Kasihan orang tuanya. Ya, bahasa Inggris bagus, tapi agama bukan hanya bagus, wajib. Gitu. Marilah anak-anak kita didik dengan baik supaya mereka menjadi orang yang selamat di dunia sampai di
akhirat gitu ya. Jadi terakhir wal hilmu khairu wazirin ay mu'inin fi tadbiril umur wallahu alam bissawab. Allahumma shalli ala Muhammad maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ra'at qulubal ida amba ubi fatihi kana ba'atin ajfalat ghuflan minal ghanami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli mazala yalqahumu fi kulli mu'tarakin hatta hakau bil qana lahman ala wa bomi maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi wadul firarafaka duya ghabituna bihi ashalat ma'al iqfani warrohomi maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin binas awali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban munawwara wa fahman sahiha wa lisanan nafi'a wa qawlan yaqina. Allahumma ij'alna 'aliman fi ilmik wa salihan fi ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.